case you missed it. In case you missed it, hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei menunjukkan saat ini keunggulan perolehan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, mayoritasnya disumbang oleh generasi muda, terutama Gen Z. Seperti yang kita tahu, generasi ini sangat lekat identitasnya dengan media sosial. Nah, salah satu platform media sosial yang populer saat ini adalah TikTok, di mana jumlah pengguna di Indonesia mencapai 106 juta. Urutan kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya, Bani Rahayu, mengundang pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, dan pengamat komunikasi politik dan media, Sulhan Rumaru, dari Political Literacy Institute. Drone Emprit sendiri adalah sebuah inovasi berupa platform untuk memonitor dan menganalisis data digital, baik itu media sosial maupun platform online. Di sini kita akan membahas peran media sosial, terutama TikTok, sebagai sarana untuk membentuk opini publik dan meraup suara pemilih muda. Simak wawancaranya berikut ini. Hasil quick count dan juga perolehan sementara dari real count menunjukkan kalau paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo dan Gibran, berpotensi menang pada pemilu ini. Atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada, penghitungan semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Kalau melihat dari hasil pantauan Drone Emprit, hasil interaksi untuk paslon 02 ini sangat tinggi. Nah, apa yang bisa dianalisis dari hal ini? Mas Fahmi? Jadi kalau dilihat itu, mungkin angka yang akurat itu yang saya pakai terkait laporan dari TikTok Creative Center ya. Jadi Creative Center itu kita bisa tahu bahwa dalam periode 1 tahun terakhir, kita coba lihat, itu sebetulnya Ganjar sudah awal tuh main di TikTok lama. Jadi jumlah post dia, interaksi tinggi. Tetapi nggak tahu kenapa pada saat mulai kampanye malah nggak aktif, nggak tinggi. Sementara Prabowo agak telat masuk, tetapi masih cukup waktu untuk masuk di TikTok ya. Ketika Ganjar udah turun, nah ini Prabowo itu sendirian di sana, aktif banget ya. Kemudian melibatkan influencers, creative agency, betul-betul digarap. Sementara 01 tidak menganggap TikTok sebagai kanal yang penting. Mereka lebih banyak aktif di Twitter. Baru akhir Desember 01 masuk kan gitu. Jadi agak telat, makanya jumlah postingnya, jumlah interaksinya itu jauh berbeda. Nah, jumlah postingan itu banyak sekali karena di-create khusus ya sama si 02 itu, konten-kontennya dan lain-lain. Kemudian mencoba untuk masuk for your page terus, jadi narasinya itu tidak ada tandingan. Bisa dibayangkan itu ketika orang mencari informasi, ada 106 juta pengguna ya TikTok di Indonesia, cari informasi yang dapatnya dari 02 saja gitu. Yang namanya kampanye kan ada kampanye positif, kampanye negatif, ada juga black campaign. Itu nggak bisa kita pisahkan, nggak bisa dicegah lah, itu terjadi itu. Dan di TikTok juga dilakukan itu. Makanya ketika ada kampanye negatif, ada black campaign, dan tidak ada challenge-nya, ya itu akan dianggap sebagai satu informasi penting. Nah, ini bisa dibayangkan dalam waktu yang lama, informasi yang terus-terus begitu, itu dianggap sebagai kebenaran, sehingga mayoritas pengguna TikTok di Indonesia, yang ada 106 juta itu, dapat informasi sosial politik dari satu sumber ini. Konten-konten yang mereka coba bangun di TikTok supaya bisa masuk ke banyak pengguna adalah konten yang kira-kira menarik dalam waktu 3 detik pertama. Jadi harus kontroversial, harus sesuatu yang emosional, bukan logis. Ya. Dan ini akhirnya apa? Mempengaruhi gaya komunikasi, gaya kampanye di Pilpres yang kemarin. Gaya yang sifatnya entertainment, yang superficial, gaya-gaya gimmick, itu berjaya ya itu. Bagaimana tanggapan Mas Sulhan? Jadi ada 3 unsur yang mereka tuh adaptif banget dalam kampanye politik mereka. Pertama, mereka bermigrasi dari panggung konvensional ke panggung virtual. Terus yang kedua, mereka tidak lagi menggunakan pola-pola yang hipodermik, yang hanya memberikan ceramah-ceramah soal politik tapi tidak timbal balik. Justru sebaliknya, sekarang tuh mereka
berkomunikasi dengan publik, terutama Gen Z yang ada di TikTok, dan mereka mendapat timbal balik komunikasi, feedbacknya itu kan langsung ya, spontan, langsung, terus simultan juga gitu. Dan itu yang membuat perkembangan mereka semakin menguat di kalangan Gen Z. Jadi kalau misalkan tadi Mbak tanya, mengapa mereka bisa begitu kuat di TikTok ya, karena mereka berhasil beradaptasi gitu dengan perkembangan teknologi atau media determinism. Ada dua hal sih yang membedakan Anies dengan Prabowo Gibran gitu ya. Pertama tuh kalau Anies lebih ke tipologi kampanye yang deliberatif. Deliberatif itu kan fokus pada penguatan argumentasi, kemudian logika, cara berpikir, cara pandang terhadap politik. Makanya diskusi-diskusi, ruang-ruang diskusi itu dibangun di mana-mana kan. Nah, berbeda dengan Prabowo dan Gibran gitu. Mereka justru lebih mengutamakan ikatan emosional dengan publik. Mungkin kalau dilihat dari diskursus publik tentang program kerja, publik itu mungkin akan lebih fokus ke apa yang dibicarakan oleh Anies dan Caimin. Kalau Ganjar dan ini, itu mereka sebenarnya juga sangat terlambat merespon. Sehingga mereka dianggap followers dari sisi strategi. Misalkan mereka kemudian aktif di media sosial juga ya. Mereka mulai kampanye di media sosial, terus kemudian bikin live juga. Misalkan Prof. Mahfud pernah live juga ya kan di Instagram dan lain-lain. Tetap dianggap sebagai followers karena ini meniru-niru strategi tim yang lain gitu. Sudah terlambat kan. Dan tidak ada yang begitu terlalu unik juga sih sebenarnya dengan program kampanyenya mereka. Karena mereka tuh berada di posisi yang dilematis gitu. Antara masih mendukung program Jokowi dan ingin membuat perubahan. Jadi mereka ada di tengah-tengah. Kalau Prabowo, Gibran, dan Anies kan dikotominya jelas. Yang satu melanjutkan, yang satu perubahan gitu. Jadi orang akan mudah mengingat keduanya karena sangat berseberangan. Nah, Mas Fahmi, apakah jumlah interaksi ini bersifat organik atau tidak? Dan konten-kontennya ini cenderung bersifat negatif atau positifkah terhadap paslon 02? Nah, ini saya belum evaluasi, belum analisis apakah organik atau tidak gitu ya. Tapi yang pasti jumlahnya luar biasa, jumlah posting pertama. Jumlah posting luar biasa, terus kemudian mereka bisa FYP, dan kalau kita lihat di Google misalnya itu ya, jasa like, jasa komen, jasa view di TikTok misalnya, nah itu juga banyak. Artinya itu bisa dilakukan secara tidak organik juga. Jadi bukan hanya di Twitter, di TikTok pun juga kita bisa manipulasi algoritmanya, supaya seolah view-nya tinggi, komentarnya tinggi, komentar pun juga bisa dibuat secara tidak organik, pakai program komputer juga bisa, sehingga orang-orang akhirnya terpengaruh. Ini kok videonya sudah banyak yang komen dan positif, mereka akan terbawa gitu. Akhirnya setelah terbawa, secara natural orang akan ngasih komen sendiri. Biasanya begitu. Ya, sebuah postingan kita kasih aja komen fake 100 biji gitu, yang lain akan rame-rame ikutan komen juga. Dan itu bisa dilakukan di Instagram, di Twitter, dan bukan saya juga di TikTok juga bisa dilakukan seperti itu. Apakah ada benang merah antara aktifnya mereka di media sosial dengan dukungan yang besar terhadap paslon 02 ini? Sebetulnya itu kan secara otomatis saja ya, karena demografi pemilihnya memang paling banyak Gen Z dan milenial, 56%. Jadi mau gimana pun ada atau tidak ada media sosial, siapapun yang menang pasti harus dapat suara Gen Z milenial yang tinggi gitu. Dan makanya itu mereka berada di mana? Mereka adanya di TikTok. Makanya strategi 02 itu sangat tepat, pintar sekali dia. Pintar sekali, nyasarnya yang paling banyak sampai ke grassroots generasi Z milenial, ceruknya paling besar ada di situ, dan mereka sukanya entertainment, nggak suka banyak berpikir yang susah-susah kayak gitu ya, gimmick-gimmick, ya, tepat sekali. Nggak dilakukan kan sama 01. Pendekatan dia lebih ke akademik, serius, gayanya Anies kan gaya-gaya yang serius, ngajak kritikal. Iya betul, dapat sih mayoritas yang berpendidikan tinggi, jadinya lebih ke Anies kan, gitu, dibanding ke 02. Tapi kan jumlahnya nggak banyak. Mas Sulhan? Kalau saya melihat strategi 02 itu terstruktur, sistematis, dan masif. Terutama dari cara mereka melakukan yang namanya operasi pengendalian opini publik. Nah, dalam operasi pengendalian opini publik itu mereka memanfaatkan beberapa tools, misalkan mereka menggunakan sosial media untuk mengengage
publik yang memang sudah terliterasi dengan media sosial itu sendiri gitu. Nah kemudian mereka juga menggunakan exit poll, kemudian mereka juga mereka menggunakan banyak survei sebelumnya yang menyatakan bahwa elektabilitas mereka sudah tinggi. Itu juga sebenarnya bagian yang sangat dinamis untuk mengoperasionalkan pengendalian opini publik gitu. Jadi kayak ada strategi-strategi yang membuat publik akhirnya berpikir bahwa oh iya udah pasti nih mereka yang menang. Nah ketika kalau dalam perspektif komunikasi politik ya, ketika media menganggap isu-isu itu penting, kemudian mereka membicarakannya terus-menerus bahwa oke, Prabowo Gibran menang di survei, Prabowo Gibran unggul di media sosial, kemudian Prabowo Gibran juga sangat akrab dengan para tokoh-tokoh agama atau yang disebut dengan struktur sosial tradisional dalam kampanye politik. Akhirnya perspektif-perspektif itu mengorientasi di pikiran publik bahwa oh iya mereka nih ya yang akan menang gitu. Nah akhirnya publik itu tidak perlu repot-repot lagi mencari hal-hal yang di luar itu gitu karena mereka sudah tahu arahnya kemana. Sejumlah media dan pakar politik menyebutkan bahwa strategi kampanye Prabowo dan Gibran lewat TikTok itu mirip dengan yang dilakukan oleh tim kampanye Presiden terpilih Bongbong Marcos di Filipina. Bagaimana Mas Fahmi dan Mas Wulhan melihatnya? Kalau saya ngeliat itu benar ya. Mereka seperti, saya nggak tahu ya apakah benar atau tidaknya. Tapi kalau dilihat dari rekam jejak kampanyenya, rasanya itu mereka seperti mereplikasi strategi-strategi yang digunakan Bongbong Marcos, kemudian mereka gunakan juga di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Dalam analisa saya sih karena postur pemilihnya sama. Jadi 56% pemilih di Indonesia itu kan Gen Z dan milenial. Sama di Filipina juga begitu. Bedanya adalah di besaran jumlah pemilihnya. Kalau di kita kan jumlah pemilih Gen Z dan millennials itu tembus 104 jutaan gitu ya, kalau nggak salah. Dan dia itu kan 56% kan. Sedangkan pemilih kita itu ada 204 juta DPT kan. Jadi dia hampir lebih dari setengahnya. Bahkan lebih dari setengahnya pemilih begitu. Makanya mungkin strategi yang sama dilakukan. Bagaimana Mas Fahmi melihatnya? Memang itu pelajaran yang berharga banget ya. Karena karakter dari pemilihnya hampir sama persis 50% lebih kan yang di sana Gen Z dan milenial. Dan mereka berhasil dengan gaya joget-joget persis ditiru. Dengan joget, dengan jingle, dengan lomba, dengan senam, ya kan? Senam persis yang di sana dan dilakukan. Cuma di sini jadi lebih baik karena ada artificial intelligence ya. Kalau di sana waktu itu belum ada AI yang bagus sehingga masih gambarnya kartun gitu. Kalau di sini sudah pakai AI jadi lebih bagus. Tapi prinsipnya sih sama. Bagaimana dengan penggunaan AI di media sosial pada pemilu kali ini? Buat kita yang dewasa kita ngelihat ini apakah karena Prabowo udah tua ya, udah sepuh, udah tua kayak gitu kan. Tidaknya susah sehingga harus pakai gambar AI yang gemoy kayak gitu ya. Gibran yang seperti itu, komunikasinya, gagasannya nggak terlalu keluar, itu harus disampaikan dalam bentuk AI gitu. Kok nggak muncul aslinya kan. Tetapi buat anak muda, mereka berpikir yang lain. Mereka melihat, nah, di antara tiga paslon ini, yang kekinian, yang menggunakan artificial intelligence, yang futuristik adalah 02. Karena dia menggunakan AI untuk gambar profilnya gitu. Dan itu dianggap sesuatu yang cool, sesuatu yang bagus, sesuatu yang dekat banget dengan mereka. Sehari-harinya mereka suka memfilter wajahnya, suka pakai face app dan lain-lain kan. Dan sementara yang kita anggap tadi, kenapa nggak pakai wajah asli? Nah, itu kan esensi ya. Nah, sementara kalau pakai AI, ini gimmick. Nah, ini generasi gimmick soalnya. Jadi itu memberikan impact. Beberapa ketika ditanya kenapa ini paling futuristik mereka mau merangkul AI. Tapi AI-nya kan untuk ini ya, AI yang kreatif ya untuk bikin gambar-gambar gemoy gituan. Jadi bisa dikatakan bahwa strategi kampanye yang bentuknya konten-konten yang memunculkan reaksi emosional itu memang cukup efektif ya? Betul. Ada dua hal sih yang membedakan Anies dengan Prabowo Gibran gitu ya. Pertama tuh kalau Anies lebih ke
tipologi kampanye yang deliberatif. Deliberatif itu kan fokus pada penguatan argumentasi, kemudian logika, cara berpikir, cara pandang terhadap politik. Makanya diskusi-diskusi, ruang-ruang diskusi itu dibangun di mana-mana kan. Nah, berbeda dengan Prabowo dan Gibran gitu. Mereka justru lebih mengutamakan ikatan emosional dengan publik. Mungkin kalau dilihat dari diskursus publik tentang program kerja, publik itu mungkin akan lebih fokus ke apa yang dibicarakan oleh Anies dan Caimin. Sebaliknya, publik justru selalu terperangah dengan ada saja hal-hal baru yang ikatan emosionalnya itu dilakukan oleh timnya Prabowo Gibran. Ya salah satunya adalah penetrasi melalui internet atau lewat TikTok dan media sosial lainnya. Ganjar dan ini itu mereka sebenarnya juga sangat terlambat merespon. Sehingga mereka dianggap followers dari sisi strategi. Misalkan mereka kemudian aktif di media sosial juga ya. Mereka mulai kampanye di media sosial, terus kemudian bikin live juga. Misalkan Prof Mahfud pernah live juga ya kan di Instagram dan lain-lain. Tetap dianggap sebagai followers karena ini meniru-niru strategi tim yang lain gitu. Sudah terlambat kan. Dan tidak ada yang begitu terlalu unik juga sih sebenarnya dengan program kampanyenya mereka. Karena mereka tuh berada di posisi yang dilematis gitu. Antara masih mendukung program Jokowi dan ingin membuat perubahan. Jadi mereka ada di tengah-tengah. Kalau Prabowo, Gibran, dan Anies kan dikotominya jelas. Yang satu melanjutkan, yang satu perubahan gitu. Jadi orang akan mudah mengingat keduanya karena sangat berseberangan. Nah itu dia obrolan VOA dengan Ismail Fahmi dan Sulhan Rumaru tentang peran media sosial dalam pemilu tahun ini. Saya Bani Rahayu dari Washington DC, sampai jumpa. The Voice of America.